Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, anak-anakku yang saya cintai dan Bapak banggakan. Selamat berjumpa kembali atau baru berjumpa ya dengan Bapak. Sebelumnya mohon maaf minggu lalu tidak bisa berkenan untuk mengajar ya, karena ada suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Oke, di sini Bapak sebagai guru mata pelajaran ilmu kesehatan masyarakat tentunya diberikan kesempatan untuk mengajar di kelas 10 keperawatan. Sayang sekali tidak bisa bertatap muka langsung, padahal keinginan besar Bapak untuk bisa bertatap muka langsung dengan anak-anakku yang Bapak banggakan ya. Tapi tidak mengurangi rasa keseriusan Bapak untuk mengajar. Kita harus tetap semangat, tetap fokus pada belajar ya, meskipun lewat online dan daring. Oke, di sini Bapak akan lebih memperkenalkan diri Bapak ya. Oke, di sini nama lengkap Arif Rahman Hakim ya. Kurang untuk basicnya Bapak sebagai perawat D3 keperawatan dan S1-nya sarjana kesehatan masyarakat. Untuk CBWCN sendiri itu Bapak di spesialis perawatan luka ya. Mudah-mudahan anak-anakku sekalian kelas 10 bisa meneruskan gitu ya perjuangan Bapak sebagai perawat. Mudah-mudahan cita-cita kalian dilanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Oke, Bapak lahir di Bandung tanggal 9 November 1992. Tapi sekarang hijrah ke Cianjur ya. Itu alamatnya Bapak di Cianjur. Bisa dilihat di perumahan Marhamah ya. Kalau mau main boleh, ntar kalau mau konsul boleh ya. Untuk riwayat pendidikan Bapak di Tikes di Cimahi ya, di Unjani. D3-nya lulus tahun 2013 dan lanjut ke S1 Kesehatan Masyarakat lulus tahun 2015 ya. Untuk bekerja di Yankes Cukai, Jawa Barat ya, di dekat Gedung Sate, di klinik BBS daerah Kiara Condong, dan tenaga pengajar di Dharma Bakti Indonesia. Untuk guru mata pelajaran di sini Bapak di ilmu penyakit dan ilmu kesehatan masyarakat. Oke, mudah-mudahan kita bertemu kembali di kelas 11 ntar membahas atau guru mata pelajari ilmu penyakit ya. Lanjut, mungkin kesempatan untuk berkenalan langsung mudah-mudahan lebih cepat ya, karena Bapak masih kurang lah mengajar kalau tidak tatap muka gitu ya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir, amin ya. Kita lanjut ke pembelajaran ilmu kesehatan ya. Apa itu ilmu kesehatan masyarakat? Tentunya di sini tidak jauh dari kata sosiologi.
Sosiologi itu apa? Yaitu berawal dari bahasa Latin ya, dimana artinya socius ya. Socius itu kawan, dan logos itu berbicara atau ilmu ya. Jadi berbicara mengenai masyarakat. Kalau kalau ini sosiologi berarti lebih jelasnya berbicara mengenai kesehatan masyarakat. Seperti itu ya. Oke. Ada beberapa definisi yang diberikan oleh para ahli mengenai sosiologi. Menurut Selo Sumarjan, sosiologi itu adalah ilmu masyarakat yang mempelajari struktur sosial dan proses sosial, termasuk perubahan sosial. Struktur sosial adalah keseluruhan jalinan antara unsur sosial pokok, yaitu kelompok sosial, norma sosial, ranah sosial, serta lapisan sosial. Proses sosial merupakan pengaruh dari timbal balik dengan berbagai segi kehidupan hukum, serta kehidupan hukum dan kehidupan politik, sehingga masyarakat menjadi sasaran sosiologi ya. Masyarakat merupakan kelompok manusia yang telah hidup dan bekerja sama cukup lama, sehingga mereka dapat mengukur diri sendiri dan menganggap dirinya sebagai kesatuan sosial dengan batas-batas yang telah dirumuskan dengan jelas. Itu adalah definisi ya sosiologi menurut Selo Sumarja. Lanjut ke dinamika kelompok sosial. Kenapa harus ada dinamika kelompok sosial? Kita berawal dari definisi dinamika itu sendiri ya. Dapat diartikan bahwa dinamika itu adalah perubahan besar atau kecil ya. Maka dengan demikian dinamika kelompok sosial merupakan perubahan baik besar ataupun kecil, berpengaruh terhadap kelompok sosial ya. Perubahan ini dapat berupa perubahan progres atau maju, atau perubahan mundur. Jadi bisa perubahan maju atau mundur ya, akibat dari proses mobilitas sosial atau pergerakan masyarakat itu sendiri ya. Untuk pengertian dari teori sosiologi atau menurut Surjono Sukanto, ini memberikan definisi bahwa dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami permasalahan. Permasalahan bisa dilakukan perorangan atau kelompok, tetapi pastinya dengan adanya dinamika sosial, keteraturan sosial dalam masyarakat tidak berjalan dengan semestinya. Jadi menurut Surjono Sukanto ini mendefinisikan bahwa dinamika sosial ini adalah permasalahan yang dialami oleh perorangan atau kelompok. Jadi melanggar keteraturan sosial dalam masyarakat dan yang seharusnya tidak terjalin ya, tidak ada gitu ya. Nah, salah satunya lagi menurut Stun ya, pengarang salah satu buku sosiologi yang terkenal ini, memberikan arti bahwa dinamika sosial yaitu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atas landas mencapai tujuan tanpa memahami substansi kebutuhan yang akan dimilikinya. Akibatnya keadaan ini memaksanya untuk menghalalkan cara apapun ya. Jadi bahwa menurut Stun ini ialah seseorang atau kelompok itu mempunyai tujuan tertentu ya, tetapi tidak seharusnya di jalan yang berlandasan hukum dan tidak mengabaikan peraturan-peraturan yang sudah ada. Jadi memaksakan segala cara ya. Akibatnya menjadi dinamika sosial tersebut. Oke. Jadi itu ya. Jadi kesimpulannya dinamika itu adalah
perubahan besar dan kecil yang berpengaruh terhadap kelompok sosial. Oke. Selanjutnya ini ada faktor penghambat dinamika sosial ya, dinamika kelompok. Jadi tadi dijelaskan bahwa ini bisa maju atau mundur ya, dinamika sosial ini. Faktor pertama ialah terjadinya isolasi. Faktor yang dapat menjadi penghambat atau pencegah dinamika sosial antara lain isolasi. Nah, di sini isolasi kalau misalkan dari segi maju progres ya, mungkin contohnya seperti kesehatan. Misalkan adanya bencana alam, suatu masyarakat tersebut diharuskan isolasi diri ya, isolasi diri. Nah, untuk itu bermanfaat untuk sosial atau kelompok masyarakat yang lain. Itu untuk perubahan maju ya, perubahan yang dinamika sosial maju. Jadi untuk kebaikan. Kalau untuk mundur, misalkan suatu masyarakat yang terisolasi, yang terisolir, mereka tidak bisa update ya, tidak bisa mengikuti kemajuan zaman, itu bisa menjadi kemunduran kelompok atau sosial ya. Yang keduanya terdapat keinginan untuk mempertahankan keadaan. Ini bisa jadi maju, bisa jadi mundur ya. Misalkan walaupun contohnya kita dari segi kesehatan, misalkan seseorang ingin mempertahankan keadaan kesehatannya, dia melakukan aktivitas fisik ya, perilaku hidup bersih dan sehat yang selalu rutin dia lakukan, itu untuk dinamika kelompok yang progres ya, yang maju. Untuk yang mundur, misalkan terdapat keinginan untuk mempertahankan keadaan seperti contohnya penjaga gunung gitu ya, atau disebut kuncen gitu ya. Di suatu saat di gunung itu meletus, tapi si kuncen itu tetap bertahan, mempertahankan keadaan lingkungan sekitar, bahwa menyarankan ke masyarakat sekitar agar tidak mengungsi gitu ya, padahal itu terdapat bahaya yang besar seperti itu. Itu adalah suatu dinamika yang mundur ya. Nah, di sini terdapat tradisi yang mengikat. Ini juga bisa jadi progres dan bisa jadi regres ya, maju mundur. Tradisi juga mempengaruhi faktor penghambat dinamika kelompok. Banyak contohnya ya. Contohnya seperti kita dari segi kesehatan lagi, seperti masyarakat kita yang melakukan kerja bakti ya, melakukan ronda, melakukan kegiatan yang positif seperti contohnya pencaksilat yang merupakan menjadi olahraga, menjadikan masyarakat sehat gitu ya. Oke. Dan untuk yang penurunannya seperti tradisi masyarakat kita yang biasanya melakukan sesajen ya ke laut atau ke sungai dengan berbagai macam makanan atau minuman. Di salah satu sisi itu dapat mencemari lingkungan itu sendiri ya, seperti itu ya. Nah, ini faktor pendorong juga ya, ada keinginan untuk perubahan anggota kelompok ya. Tentunya untuk mendorong suatu perubahan ialah tentunya kita menginginkan dinamika
dinamika sosial ini untuk progres ya, tidak regres, tidak menurun. Itu terdapat keinginan untuk perubahan. Itu salah satu pendorong untuk dinamika kelompok ini menjadi progres. Pergantian kelompok itu pasti ya, otomatis harus selalu ada pergantian kelompok, harus update, harus ada regulasi gitu ya, harus ada perputaran kelompok. Ini ada perubahan lingkungan sosial ya. Dan di sini konflik antar anggota kelompok. Nah, ini pendorong yang tujuannya untuk regress ya, menjadikan adanya konflik. Yang selanjutnya modernisasi, faktor pendorong yang menjadikan progres atau maju harusnya mengikuti zaman ya, harus modernisasi, terus update, terus ikuti step demi step untuk melihat lingkungan di sekitar atau dinamika sosial yang selanjutnya. Oke, di sini ada aspek kelompok sosial ya. Aspek yang menjadi latar belakang adanya kelompok sosial dalam masyarakat sangat berpengaruh besar pada pola interaksi ya. Jadi interaksi sosial itu adalah suatu kebutuhan ya, kebutuhan masyarakat untuk selalu menjadi solusi biar tidak adanya regres atau kemunduran dalam dinamika sosial tersebut. Interaksi ya, interaksi dan aturan ya. Tentunya dalam dinamika sosial, interaksi dan aturan ini adalah suatu hal yang wajib untuk mengatasi semua dinamika sosial yang mundur atau yang regres ya, yang harus tetap diciptakan dua kelompok ini ya, interaksi dan adanya aturan sosial. Aspek kelompok sosial tersebut meliputi adaptasi ya. Di sini kenapa adaptasi? Tentunya adaptasi dalam kelompok sosial sangat diperlukan untuk menyesuaikan kelompok dengan perkembangan zaman yang pada saat ini tidak terbatas ya. Adaptasi juga adalah kemampuan masyarakat atau seseorang dalam penyesuaian dirinya dengan lingkungan sosial yang terbentuk. Jadi dalam hal ini adaptasi ini perlunya kita menyesuaikan ya, menyesuaikan kelompok sosial perorangan untuk lebih mengikuti perkembangan zaman. Karena kita ketahui bahwa pada saat ini perkembangan zaman itu terus melesat maju ya, dan tidak terbatas. Maka hal inilah harus menjadi aspek untuk menjadikan kelompok dinamika sosial terus maju ya. Selanjutnya pencapaian tujuan. Kelompok sosial yang berupaya mencapai tujuan tertentu adalah mengalami perubahan dan perkembangan yang ada di dalam masyarakat. Pencapaian tujuan dalam kelompok sosial ini dilakukan atas dasar sukarela antar anggota masyarakat yang sebelumnya dilakukan dengan adanya kesepakatan tertentu. Nah, di sini tentunya harus ada pencapaian tujuan, ada visi ya, ada misi untuk mencapai tujuan tertentu yang tentunya untuk memajukan dinamika sosial itu sendiri, baik yang dilakukan oleh kelompok sosial maupun perorangan ya. Dan harus atas dasar sukarela, jangan merasa terpaksa ya. Itu adalah suatu aspek kelompok sosial untuk lebih progres lagi. Tentunya kita berbicara progres karena hal yang lebih positif tanpa regres ya. Integrasi dalam kelompok sosial menandakan upaya tetap bersatu dalam kelompok untuk mendukung dan mewujudkan tujuan yang diimpikan. Aspek yang terdapat dalam kelompok sosial ini penting untuk dilakukan sebagai upaya adanya keseimbangan dan ketentraman di dalam kehidupan. Nah, jadi
Jelas integrasi ini adalah suatu kebersamaan ya, tetap bersatu untuk mendukung dan mewujudkan suatu tujuan. Harus ada integrasi ya, integrasi yang jelas, yang kerjasamanya yang lebih fokus gitu ya, sehingga tujuannya tercapai. Selanjutnya, pola pemeliharaan dan perluasan. Kelompok sosial yang melakukan perubahan membuat pola pemeliharaan agar tidak terjadi disintegrasi. Kelompok sosial juga melakukan perluasan dan menerima anggota baru dan memperkenalkan anggota tersebut dengan budaya kelompok. Jadi harus ada koordinasi ya untuk mengikat gitu, harus memperkuat integrasi tersebut. Jika tidak ada koordinasi, pemeliharaan dan perluasan ini adanya bakal ada disintegrasi ya. Jadi ketidaksambungan antara anggota kelompok dengan kelompok lainnya. Harus selalu dipelihara, harus adanya rekrutmen baru, nah itu untuk memperluas jaringan yang lebih bagus, yang terintegrasi ya, seperti itu. Untuk menghindari kelompok dinamika sosial yang regres ya. Oke, saat ini masih pusing atau gimana? Nah, tetap Bapak ambil contoh ya. Ini hal yang luas sekali. Contoh dinamika sosial bisa diambil dalam dinamika kelompok sosial masyarakat, misalnya dalam kehidupan sehari-hari, khususnya masyarakat Indonesia yang banyak memberikan pandangan kepada masyarakat di Papua ya, dengan tipikal yang keras dan tertinggal. Namun dalam hal ini keras itu bukan masalah arti pergaulan ya dan tata cara dalam berpikir, tapi kondisi ini seperti ini adalah bagian dari dinamika sosial masyarakat. Padahal belum tentu masyarakat Papua merupakan masyarakat yang tertinggal dan tata bicaranya keras. Pandangan ini sejatinya perlu untuk diingatkan sebagai wujud integrasi sosial dan wujud diskriminasi kepada kelompok tertentu. Nah, ini contohnya dinamika sosial yang ada ya. Pandangan kita biasanya memandang warga Papua itu sebelah mata gitu ya, keras gitu, tertinggal, padahal tidak seperti itu. Bapak punya teman orang Papua, ketika diajak bicara malah lembut ya, malah lebih dari sopan gitu, sopan daripada Bapak gitu. Nah, itu adalah contoh dinamika sosial. Nah, untuk tugasnya kalian ditugaskan perorangan untuk mencari contoh dalam suatu artikel atau jurnal yang mengenai masalah yang berhubungan dengan dinamika sosial. Jangan luas lah, kehidupan sehari-hari aja di rumah atau di masyarakat seperti apa. Satu bait aja ya, satu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.